Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Umam, calon guru penggerak Angkatan 11. Dari SMPN 4 Petarukan, Kabupaten Pemalang, akan memaparkan video demonstrasi kontekstual Modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator saya yaitu Bapak Satrio Utomo, SPD, dan pengajar praktik saya Bapak Dulatip SPD. Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata, oleh seluruh warga di sekolah terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam budaya positif terdapat disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selanjutnya segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di dalam segitiga restitusi terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, berhubungan dengan segitiga restitusi maka saya mengambil 2 kasus. Kasus yang pertama, leksi sering makan di waktu jam pelajaran berlangsung, ketika guru menerangkan dan memberikan pembelajaran. Terutama di jam pertama, sehingga mengganggu konsentrasi ia dalam belajar. Berikut skenario penyelesaiannya. Selamat siang, Leksi. Selamat siang, Pak. Bapak panggil kamu ke sini untuk berdiskusi sejenak ya. Kamu pasti tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini. Ya, Pak, saya makan di kelas pas pertama masuk kelas. Nah, Bapak sudah beberapa kali melihat kamu makan di kelas saat Bapak sedang menerangkan pembelajaran. Ya, Pak, saya minta maaf. Nah, menurut kamu, perbuatan yang kamu lakukan makan saat pembelajaran itu benar atau salah? Salah, Pak. Nah, kamu sudah mengakui kalau itu salah. Tapi kesalahan itu suatu hal yang wajar. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha tidak mengulanginya lagi ya. Iya, Pak. Nah, Leksi, kamu makan di jam pelajaran itu pasti punya alasan ya. Boleh Bapak tahu kenapa kamu melakukannya? Boleh, Pak. Saya berangkat sekolahnya mepet jam 7, Pak. Sehingga saya tidak sempat sarapan dulu. Akhirnya jam pertama saya beli makan dulu. Oh, ternyata begitu ya. Lain kali usahakan sarapan terlebih dahulu ya sebelum berangkat ke sekolah. Karena sarapan pagi itu sangat penting untuk kesehatan. Kalau kamu tubuhnya lemas, tidak ada nutrisi, maka konsentrasi kamu pun akan terganggu. Gitu ya. Nah, kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Konsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, konsentrasi ya. Nah, berarti keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Makan saat pembelajaran sehingga mengganggu konsentrasi dan teman yang lain. Kamu sudah tahu kesalahan kamu yang sudah kamu langgar. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, Pak, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan tidak mengulanginya. Ya, bagus. Sekarang kamu sudah menyadari, sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leksi Hernan Anugrah, kelas 8I. Terima kasih Pak Fikri atas diskusi dan pengertiannya. Saya menyadari kesalahan saya makan ketika guru sedang menerangkan pembelajaran. Saya akan berusaha sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, supaya saya tidak lapar dan lemas ketika sekolah.
sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kasus kedua, ketika jam istirahat Selvi dan Wahdana asyik bermain di kelas, namun tanpa sengaja Wahdana mematahkan pulpen Selvi sehingga membuat Selvi marah dan terlibat adu mulut dan pertengkaran di antara keduanya. Bagaimana penyelesaian kasus ini? Berikut skenario penyelesaiannya. Selamat siang Selvi. Siang Pak. Tadi pagi Bapak mendengarkan laporan dari teman sekelasmu. Kamu habis bertengkar ya dengan Wahdana? Ya Pak, saya kesal. Kenapa kamu kesal? Tadi pagi waktu jam istirahat saya dan Wahdana sedang asyik bermain, tapi tiba-tiba Wahdana mematahkan pulpen saya yang baru saya beli Pak. Oh begitu. Ya wajar ya kalau kamu kesal dan marah. Kalau Bapak di posisi kamu, pasti Bapak juga merasakan hal yang sama. Nah lalu apa yang selanjutnya kamu lakukan dengan Wahdana? Saya bertengkar dengannya dan saya menarik bajunya Wahdana. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa melakukannya. Ya Pak, pulpen yang baru saya beli di koperasi sekolah kok dipatahkan. Saya gak terima, tapi dia sudah minta maaf, katanya tidak sengaja. Nah sekarang kamu sudah tahu alasan dia mematahkan pulpen. Nah, Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi dari itu. Nah sekarang coba pikirkan, kamu marah sampai menarik baju Wahdana itu, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Saling menghormati antara teman Pak. Ya bagus. Nah menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak untuk kamu? Penting Pak. Nah, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar Pak. Ya. Sekarang kamu sudah tahu dan jika kamu sudah meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Pak. Nah, seperti itu adalah perbuatan yang baik dan mulia ya Sylvia. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas baik-baik ya dengan semua teman-temanmu. Ya Pak, terima Ya, kasih. sama-sama Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviana Wulandari, kelas 8F. Saya senang dan lega berdiskusi dengan Pak Fikri tentang bagaimana mengendalikan emosi dan marah saya atas perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan memaafkan orang lain. Terima kasih Pak Fikri atas bimbingan dan nasihatnya. Refleksi pada demonstrasi saya ini adalah, guru yang baik membuat murid yang jahat menjadi baik, dan menjadikan murid yang baik menjadi unggul. Ketika murid-murid kita gagal berarti kita juga telah gagal menjadi seorang guru. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.